Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara pada renungan hari ini, 20 Mei 2020. Bacaan kita dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan 13. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 13, bagaimana Tuhan memilih pengganti Musa atas diri Yosua. Kita belajar pilihan Allah. Mari kita akan bersama-sama mengawali dengan berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami sudah terpilih sebagai anak-anak-Mu. Namun kami belum memberikan ungkapan syukur kami atas pilihan Engkau pada hidup kami, pada diri kami. Kami masih dipenuhi dengan rasa ego dan ingin hidup seturut diri kami sendiri. Ajarkan pada kami melalui firman Tuhan, supaya kami taat seperti Yosua yang Kau pilih. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, supaya firman yang kami baca dan renungkan menguatkan kehidupan kami hari ini dan hari esok. Inilah doa pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya
dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian ketika Musa merasa sudah cukup tua, bahkan bukan cukup tua saja. Dia sadar hidupnya sudah diambang akhir. Oleh karena itu dia menyiapkan pengganti. Nah, untuk mendapatkan pengganti, maka Musa meminta pertolongan Tuhan. Siapa yang harus memimpin orang Israel ini melanjutkan perjalanan hidupnya? Ternyata Tuhan memilih yang namanya Yosua. Siapa dia? Dia cuma pelayan, pembantu Musa. Tetapi kenapa dipilih oleh Tuhan? Itulah yang menarik. Hidup ini adalah pilihan. Itu kata pepatah. Dan memang pada kenyataannya benar demikian. Ketika kita ingin menikmati makan, kita juga harus milih. Mau makan apa ya hari ini? Tempatnya di mana? Ibu-ibu tiap hari bingung masak apa ya? Dipilihlah bumbu-bumbu yang bagus, sayur-sayur yang bagus. Lalu anak-anak biasanya akan memilih kesenangan-kesenangan. Atau kalau kita ke toko mau membeli sesuatu, kita juga akan memilih yang terbagus, terbaik. Nah, biasanya yang dipilih itu dasarnya adalah kualitas yang bagus. Kualitas yang bagus. Ya, baru kita pilih. Lalu yang menjadi perenungan kita adalah apa yang menjadi pilihan Tuhan atas diri Yosua. Apakah kualitas hidupnya? Kalau kita mau berkata ya, memang ya. Tuhan tidak memilih yang lain. Karena Tuhan tahu bahwa kualitas hidup Yosua sangat terpuji. Sekalipun jabatannya cuma seorang hamba, seorang pelayan. Tetapi dia melayani Musa dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaannya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dia layani Musa dengan sukacita. Karena dia tahu bahwa dia sedang melayani abdi Tuhan. Oleh karena itu dia pikir dia sama juga dengan melayani Tuhan. Maka dia melayani dengan baik, dengan sepenuh hati. Kualitas hidup Yosua inilah yang menjadi dasar pilihan Tuhan untuk memilih dia mengganti Musa. Lalu bagaimana dengan kita? Apa artinya bacaan kita hari ini? Kalau kita belajar dari pemilihan Yosua kepada orang Israel untuk menjadi pemimpin umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita melihat apakah kualitas hidup kita ini sudah layak dipilih oleh Tuhan sehingga kita dipilih menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kualitas macam apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah suara kita yang bagus, pikiran kita yang cerdas, tubuh kita yang sehat, uang kita yang banyak, pekerjaan kita, harta, atau apa yang menjadi dasar Tuhan memilih kita? Kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh bahwa sebetulnya kita dipilih Tuhan bukan karena kualitas hidup kita. Hidup kita ini tidak ada kualitas apa-apanya di hadapan Tuhan. Harta kita tidak imbang dengan harta Tuhan. Kepandaian kita ini orang bodoh. Tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Berapa korban virus corona? Padahal dokter yang pintar itu sangat banyak. Tetapi yang meninggal juga sangat banyak. Itu mengungkapkan keterbatasan kita, ketidakmampuan. Memang diupayakan terus untuk mencari obat. Dan itu menandakan bahwa kualitas hidup kita ini memang terbatas. Kita mempersembahkan harta, berapa harta kita? Kita mempersembahkan kesehatan kita, berapa sehat kita di hadapan Tuhan? Nah, oleh karena itu sebetulnya kualitas hidup kita ini tidak memadai kalau kita dipilih menjadi hamba Tuhan. Lalu apa yang menjadi dasar Tuhan memilih kita? Kasih karunia, cuma itu. Kasih karunia Tuhan yang memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya untuk diselamatkan. Nah, oleh karena itu ayat 8 mengatakan, teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu Yosua. Kamu dipilih untuk mempunyai satu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang tidak mudah. Tetapi teguhkan hatimu.
Itu juga yang seharusnya menjadi kekuatan kita menghadapi kehidupan dan menjalani kehidupan hari ini dan hari esok. Teguhkan hati. Artinya, ketika situasi ekonomi belum membaik, jangan kemudian kita mudah untuk pindah kepada ilah-ilah yang menjanjikan harta dunia. Kalau sampai kita pindah, berarti kualitas hidup kita memang sangat-sangat jelek. Kualitas hidup kita yang belum baik saja sudah dipilih oleh Tuhan. Bersyukur. Maka kita harus tetap meyakini Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi dikatakan teguhkan hatimu, itu harus tetap menjadi bagian dari hidup kita. Yang kedua, bertahan. Kalau iman kita sudah kita teguhkan terus datang pada Tuhan, bertahan dalam situasi sulit. Bertahan. Bagaimana kita membaca firman Tuhan? Yosua ini dipilih dan dia diberi pesan teguhkan. Karena dia tahu bahwa yang akan dipimpinnya itu bukan orang gampang. Orang Israel ini orang yang keras hati, rewel dan sebagainya. Karena itulah Tuhan berpesan, teguhkan hatimu, bertahanlah dalam jabatanmu sampai kamu menyelesaikan dengan baik. Bertahan. Dan yang ketiga, Yosua melakukan dengan sukacita. Jadi firman Tuhan mau mengajarkan pada kita hari ini adalah teguhkan iman kita, bertahan dan bersukacita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kemarin dulu saya terima satu kesaksian melalui WhatsApp. Kesaksian yang sangat menarik di tengah ekonomi dan kehidupan yang serba susah. Ada satu keluarga Kristen. Mereka hidup mapan. Walaupun rumahnya tidak seperti istana, tapi boleh dikatakan besar. Mereka punya 2 mobil dan perusahaan sendiri. Tetapi dengan ekonomi seperti ini, akhirnya ya perusahaan mau tidak mau harus ditutup sementara. Karyawan dirumahkan. Dan perusahaan ini berhenti. Nah, si suami berkata kepada istrinya yang selama ini hidup bersosialita. Ya, karena dia masih muda, punya uang, cantik, wah udah bersosialita, foya-foya senengannya. Ya, dari mall ke mall, lalu belanja ini dan itu. Kemudian suaminya berkata, "Mbok ngirit sekarang karena tidak ada penghasilan." Istrinya tidak bisa terima. "Ya kamu harus cari uang." Cari uang di mana? Situasi seperti ini bagaimana? Aku harus kerja, aku bukannya tidak mau kerja. Perusahaan saja harus ditutup. Nah, terjadi pertengkaran besar. Berhari-hari, kedua anak mereka mulai susah. Ya, karena lihat orang tuanya tengkar, mereka sendiri tidak bisa keluar, tidak bisa bersenang-senang, kacau sekali. Akhirnya, si bapak itu masuk ke ruang kerja dan bertelut di hadapan Tuhan. Mencoba menenangkan hati dan diri. Apa yang harus dilakukan? Dia katakan, "Aku tetap percaya Engkau gembala yang baik. Engkau tidak akan membiarkan keluargaku hancur cuma karena peristiwa ini. Berikan hikmat-Mu." Nah, berhari-hari dia mencoba merenungkan firman Tuhan. Akhirnya dia bertekad untuk melakukan sesuatu. Dalam keadaan hidup terkurung, tidak bisa banyak keluar, artinya kalau tidak perlu cari makanan ya dia di dalam rumah. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan dari dalam rumah? Nah, itu yang dia kerjakan. Ya. Jadi artinya bagaimana dia bertahan. Sebab dengan bertahan itulah dia bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Yang dia kerjakan adalah meneguhkan iman, bertahan dan bersukacita. Mulai dia berpikir, aku harus lakukan apa ya? Nah, ini yang menarik. Dalam kepemimpinannya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, Yosua harus membimbing orang Israel. Sebagai pemimpin dia harus menuntun. Maka bapak ini pun menuntun keluarganya memilih kehidupan. Memilih mana yang mau dilakukan. Cuma hidup di dalam kemarahan, kejengkelan, atau justru hidup dalam sukacita. Walaupun tubuh mereka masih banyak terkurung. Waktu mereka tidak bisa dengan leluasa dipergunakan untuk kesenangan di luar rumah. Tapi tidak berarti mereka cuma diam. Nah, pilihan hidup itu memang harus menjadi bagian dari hidup kita. Dan bapak ini akhirnya memilih untuk menjadi
orang tua yang bertanggung jawab. Ketika dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang suami, maka dia juga belajar bersyukur untuk bisa menentukan pilihan hidup bersama dengan Tuhan. Mulailah dia membongkar garasi yang bagus, dia bongkar. Kemudian dia tempatkan mesin-mesin, dia cari mesin-mesin. Dia bilang pada kedua pembantu, kamu kalau mau kerja di sini tetap saya bayar, tidak usah pulang, tapi kamu harus kerja keras. Pembantu itu mengatakan, ya sudah, daripada saya suruh pulang ke desa yang gak bisa makan, saya mau kerja keras. Nah, apa yang dilakukan bapak ini? Dia berkata, dulu sebelum saya jadi orang kaya, saya ini anak dari penjual kerupuk kampung. Kerupuk kampung Bapak Ibu. Ya, jadi rupanya orang tua bapak ini penjual kerupuk kampung. Nah, sekarang saya masih bisa untuk mengolah itu. Kenapa saya tidak jualan saja? Ini pilihan. Ya. Lalu dia mulai jualan. Dia mulai buat, lalu dia mulai jual. Memang dia tidak bisa jual ke mal besar karena malnya tutup. Tetapi dia titipkan ke warung-warung dan jual online. Dia katakan, dia tunjukkan melalui video bahwa kerupuk yang dibuatnya itu dijamin bersih. Tanpa bahan pengawet. Ya, dan seterusnya. Nah, melalui online itulah mulai ada keluarga-keluarga yang beli. Mulai dari 1 pak, 2 pak. Akhirnya pekerjaan menjual kerupuk kampung ini memberikan hasil yang baik. Paling tidak bapak itu mengatakan masih bisa untuk makan, masih bisa untuk bayar 2 pembantu. Memang untuk sosialita istrinya ya jauh, enggak bisa. Tetapi ini pilihan. Pilihan yang tepat, pilihan yang bagus. Bahwa si suami melakukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan karena dia dipilih sebagai suami Kristen. Nah, dari situ kemudian anak yang remaja melihat sikap ayahnya, mulai mereka juga menentukan sikap pilihan. Saya tidak mau sekedar bermain HP yang menghabiskan pulsa sekian banyak, padahal untuk membeli pulsa itu pakai uang. Uang yang didapat sekarang susah. Oleh karena itu, kalau saya mau beli pulsa, saya juga harus kerja. Dia bilang sama bapaknya, aku kerja sama bapak, ya, bayar aku, supaya aku bisa beli pulsa. Bapaknya katakan, oke, tapi kamu harus berani kotor-kotor, sebab jual kerupuk itu bukan jualan yang bersih, ya, tetapi harus berani ngaduk adonan, ya, berani tanganmu kena dengan terigu dan sebagainya, dengan bahan-bahan kerupuk. Tapi itulah yang harus kamu lakukan. Anak-anak mengatakan, asal saya lakukan dengan bersih, ya, cuci tangan yang bersih dan melakukan juga dengan bersih, saya bisa. 2 anak ini mulai belajar, apa sih yang dijual? Barang murah, kerupuk kampung. Tapi itu yang dicari sekarang. Ya, banyak orang mencari. Udah makan bingung-bingung, ya udah sama kerupuk kampung aja enak kok. Dan ternyata sungguh keluarga ini menentukan pilihan yang tepat. Sampai hari ini dikatakan istrinya belum mau. Masih mau bersosialitas saja. Tapi suaminya mengatakan biarkan, itu pilihannya. Ya. Kalau nggak punya uang ya pokoknya jangan tengkar aja begitu. Tetapi kedua anak bersama bapaknya sudah menentukan pilihan hidup yang baik. Saudara-saudara, kita sudah dipilih untuk menjadi anak yang diselamatkan oleh Yesus. Pilihan itu tunjukkan juga melalui iman. Tetap percaya. Bertahan di dalam situasi susah. Jalani kehidupan dengan sukacita. Pilih pekerjaan apa yang bisa dilakukan dari dalam rumah. Sebab ketika kita memilih bersama dengan tuntunan Tuhan, walaupun mungkin tidak memberikan hasil yang berlimpah-limpah, tetapi membangun sukacita, komunikasi yang baik, hubungan yang indah. Bapak ini bersama dengan 2 anaknya menjalin hubungan komunikasi yang indah. Mereka bisa tertawa, mereka bisa gembira, lelucon bersama ketika mereka membuat kerupuk kampung. Bahkan sukacita itu dirasakan juga oleh kedua pembantu. Nah, yang tidak menentukan pilihan cuma sang ibu. Mereka masih berdoa untuk sang ibu supaya bisa bergabung di dalam pilihan yang sama. Adakah keluarga kita juga mempunyai pilihan yang sama? Di dalam Kristus, kita tetap bertahan dalam iman dan keyakinan dengan penuh ungkapan syukur bahwa kehidupan akan terus berjalan ketika kita menentukan pilihan
berdasarkan hikmat Tuhan. Yosua dipilih, saudara sudah dipilih, maka pilihlah juga jalan hidup seturut kehendak Tuhan. Selamat menjadi orang yang menerima berkat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur bahwa kami boleh dipilih Tuhan, sekalipun kualitas iman kami belum sebaik Yosua, tapi Engkau sudah memilih kami supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih. Biarlah hikmat-Mu turun atas kami, hingga kami juga boleh menentukan pilihan hidup seturut kehendak Tuhan. Di tengah situasi sulit, kami tetap bisa merasakan penyertaan Tuhan, penggembalaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Pilihan kami bukan pilihan untuk bersenang-senang, tetapi pilihan kami merupakan ungkapan syukur kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Kuatkan kami, mampukan kami memilih seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.